Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue bakal mengupdate salah satu koin yaitu BitGetBrice. Dimana sekarang ini banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan mengenai perkembangan dan juga terkait harga koin BitGetBrice. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, untuk saat ini gue buka langsung di coin market cap dan ternyata dari market cap global cryptocurrency mengalami pertumbuhan 1,33%. Dan sekarang ini tepat sekali ya, kita sudah masuk di bulan April, tepatnya sekarang ini adalah tanggal 1 dan hari weekend juga. Dan tidak seperti biasanya ya, untuk market cryptocurrency di hari weekend ini hijau royo-royo gitu. Jadi memang sekarang ini sedang enak sekali untuk dipandang ya untuk market cryptocurrency karena beberapa altcoin ini lebih cenderung mengalami kenaikan. Dan bahkan di sini ada Litecoin mengalami kenaikan di atas 5%-an. Untuk Bitcoin saja mengalami pertumbuhan hari ini 2%-an. Di sini juga ada Ethereum hampir 2% dan sekarang kita bahas mengenai koin BitGetBrice. Kira-kira koin BitGet sekarang mengalami kenaikan atau tidak? Dan begitupun dengan koin BitGetBrice, ternyata hari ini dia juga mengalami kenaikan. Tetapi kenaikan tersebut hanya 0, saja ya, atau kita bulatkan saja 1% lah untuk kenaikan koin BitGet hari ini. Dan harganya untuk saat ini ya masih di kepala 45, 46, 47, 48, balik lagi ya, bolak-balik di situ saja karena koin BitGet sekarang mungkin sedang sideways. Mengenai volume trading selama 24 jam terakhir, dia pun mengalami kenaikan ya dalam sebuah volumenya sekitar 46%. Oke, jadi di sini banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan dari army koin BitGet ataupun mungkin intinya dari subscriber gua ya. Salah satunya mengenai pelistingan. Oke, jadi memang koin BitGet ini telah terdaftar gitu ya di 3 bursa sekaligus nih. Yang pertama ada WajirX, yang kedua Indodex, dan yang baru kemarin adalah exchange Taiwan yaitu BitPinex. Nah, jadi secara keseluruhan aja gue ambil global dalam adanya sebuah pertanyaan-pertanyaan di dalam sebuah komentar. Itu hampir rata-rata intinya menanyakan mengenai pelistingan dan kenapa tidak ada pemompaan dalam sebuah harganya. Apakah koin BitGet ini low demand atau mungkin BitGet ini kurang peminat? Apakah koin BitGet tidak laku? Nah, banyak banget ya intinya pertanyaan-pertanyaan seperti itulah. Jadi sebetulnya ketika koin BitGet terdaftar di salah satu bursa baik itu exchange Tier 1, Tier 2, Tier 3, beberapa investor itu mengharapkan ada sesuatu pemompaan dalam sebuah harga yang signifikan atau mungkin bisa langsung kill 0, kill 20 ya. Intinya ya kenaikan 80 sampai 100% lah. Tapi oke, di sini gua akan menjawab gitu ya dengan pelistingan yang sudah terjadi dari koin BitGet kurang lebih ada 3 bursa. Untuk yang pertama di exchange WajirX ternyata tidak ada pemompaan yang signifikan. Yang kedua dari Indodex. Untuk di Indodex oke lah lebih mending gitu ya karena harga koin BitGet sempat ke kepala 7 gitu. Jadi kenaikannya lumayan juga. Walaupun memang tidak berefek terhadap koin BitGet di beberapa exchange. Jadi koin BitGet mengalami pemompaan ya udah gitu ya, itu pump lokal saja di exchange Indodex. Dan untuk yang terakhir ini lebih parah yaitu BitPinex, itu di exchange BitPinex-nya saja tidak mengalami pemompaan gitu. Apalagi harus berefek terhadap beberapa exchange yang lain. Nah, jadi sedikit banyaknya di sini gue ingin simpulkan gitu ya. Ini menurut opini gue pribadi saja dan juga asumsi gue pribadi. Intinya buat teman-teman juga disclaimer ya untuk koin BitGet nih, yang terutama telah terdaftar di exchange Tier 1 yaitu BitPinex. Kenapa tidak ada respon sama sekali dari beberapa investor untuk melakukan sebuah deposit dan lain-lain? Intinya koin BitGet tidak mengalami pemompaan karena kurangnya demand, kurangnya dalam skala pembelian skala besar ya, mungkin ke arah sana. Jadi sedikit banyaknya begini ingin gue jelaskan. Untuk menurut gue sendiri ya, respon dari beberapa investor ataupun army koin BitGet itu sendiri ya. Nah, mungkin sebetulnya begini ya, dengan beberapa investor dan juga army itu akan berminat dan juga ekspektasinya itu akan tinggi. Wah, ini bakalan cuan, ini bakalan cuan. Ketika koin BitGet terdaftar di exchange Coinbase, Binance, dan juga Kraken. Ini menurut gua saja gitu ya, karena gua melihat dengan respon yang kemarin, koin BitGet terdaftar di exchange BitPinex, ternyata tidak ada pemompaan dalam sebuah harganya. Nah, kenapa gua berasumsi koin BitGet bakalan bisa kill 0 atau mungkin bisa kill 20 ketika terdaftar di 3 bursa. Salah satunya adalah Coinbase, Kraken, dan termasuk Binance. Ya, itu udah pasti lah. Nah, karena beberapa orang itu ekspektasinya pasti tinggi ya. Semua orang itu mindsetnya sama. Semua itu ekspektasinya akan serentak. Bahwa ketika koin BitGet terdaftar di 3 exchange atau salah satu dari 3 exchange yang gua sebutkan, itu bisa mengalami pemompaan yang signifikan. Kenapa kemarin terdaftar di exchange BitPinex tidak mengalami pemompaan? Karena respon dan juga ekspektasinya itu dari beberapa investor itu biasa aja gitu. Buat apa gitu? Gua harus melakukan sebuah deposit capek-capek kesana kemari sehingga harus download dulu aplikasinya, gua daftar lagi, gua verifikasi lagi gitu ya, capek-capek. Tapi gua tidak dapat cuan. Ya mungkin ke arah sana. Ini menurut gua pribadi saja. Beda ketika koin BitGet akan terdaftar di exchange Coinbase, Binance, dan juga Kraken. Itu ekspektasinya akan tinggi sehingga orang
orang akan berlomba-lomba melakukan sebuah deposit ke exchange tersebut gitu yang gue sebutkan tadi ya. Itu pun ketika koin BitGert bisa terdaftar di 3 exchange yang gue sebutkan. Bukan berarti ketika koin BitGert akan terdaftar di exchange yang lainnya tidak akan mengalami pemompaan, yaitu tergantung juga. Satu, tergantung dari news juga ya, kira-kira yang sedang bergelintir itu newsnya seperti apa. Apakah bad news atau mungkin good news. Yang kedua, mengenai event atau mungkin mengenai project. Ada juga salah satu project mungkin yang nantinya ya, gue juga nggak tahu kira-kira project apa nih yang bakalan bisa memompa dalam sebuah harga supaya bisa menarik perhatian terhadap beberapa investor-investor luar ataupun lokal. Intinya seperti itu. Itu menurut asumsi gue pribadi saja ya, dengan koin BitGert terdaftar di 3 bursa. Kenapa tidak mengalami pemompaan secara signifikan? Jadi simpelnya seperti demikian yang gue sebutkan tadi, karena ekspektasi dari beberapa orang, responnya dari beberapa investor itu tidak terlalu tinggi ya. Jadi karena mungkin tanggapannya semua sama, nggak bakalan ada mengalami kenaikan yang signifikan, sehingga orang-orang malas untuk melakukan sebuah deposit apalagi harus membeli. Sebetulnya begitu, bukan berarti karena koin BitGert tidak laku atau mungkin permintaannya itu kurang. Tidak seperti itu, tetapi gua hargai ya kerja dari tim dan juga developernya untuk koin BitGert, karena dia merealisasikan keinginan-keinginan dari army-arminya koin BitGert, guys. Oke, mungkin itu dulu ya untuk pembahasan mengenai plissingan yang kemarin, dan sekarang ada news terbaru nih mengenai koin BitGert, guys. Dan kira-kira untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Nah, jadi gue bakalan membahas mengenai topik yang kemarin juga gitu ya. Di sini adanya beberapa news-news terbaru dan juga information yang terbaru mengenai koin BitGert, guys. Oke, jadi dengan adanya sebuah postingan yang ini ya, ini kurang lebih itu di tanggal 30 Maret dan ini pernah gue bahas juga. Kira-kira apa sih nantinya yang akan dibahas oleh tim dan juga developer koin BitGert dengan postingan yang ini? Nah, jadi di sini kita ulas kembali mengenai postingannya seperti apa. Nah, jadi kurang lebih postingan yang itu adalah perhatian semua. Kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kami membuka utas obrolan ini di akun Twitter kami. Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan menjawab bagian besar pertanyaan serupa dalam satu tweet dalam 24 jam terakhir. Nah, jadi yang gue bilang ya, mungkin ini adalah salah satu sesi AMA gitu ya, yang telah diselenggarakan di akun Twitter. Berbeda dengan seperti sesi AMA pada umumnya gitu ya, selalu dilakukan di Telegram. Tetapi kali ini dilakukannya di Twitter. Ini sangat menarik sekali dan juga unik menurut gua ketika memang tim koin BitGert ini melakukan sesi AMA di Twitter. Kenapa? Berbeda dengan sesi AMA di Telegram. Jadi untuk di Telegram itu hanya army-arminya saja yang bisa melihat dan juga join di sana untuk melakukan sesi tanya jawab. Tapi untuk di Twitter ini dengan orang-orang yang tidak join, yang tidak follow, ketika memang mendapatkan suatu informasi seperti ini, mereka bisa membaca. Ya, jadi menurut gue ini adalah salah satu cara ekspansi koin BitGert yang terbaru dan juga unik. Karena dia melakukan sebuah sesi AMA di Twitter, tujuannya itu supaya beberapa orang bisa mengetahui nih perkembangan koin BitGert dan tujuannya itu mau dibawa ke arah mana. Ini menurut gua saja ya, kenapa dia sekarang melakukan sebuah sesi tanya jawab atau mungkin sesi AMA gitu ya, yang dilakukan di akun Twitter. Nah, jadi di sini pun ada beberapa postingan. Nah, jadi kurang lebih ada sekitar 3 postingan ya. Jadi inilah beberapa orang yang telah melakukan sebuah pertanyaan dan kurang lebih inilah jawaban yang telah difilter dan juga dijawab oleh tim dan juga developernya koin BitGert, guys. Oke, untuk jawaban yang pertama ya, di sini kita baca dulu nih. Tanggal 31 Maret tahun 2023, kami telah memperhatikan bahwa sejumlah besar anggota kami telah menanyakan tentang daftar Binance dan bursa. Mengenai Binance, saat ini kami sedang dalam proses mendaftarkan koin kami di bursa mereka. Oke, jadi yang gue bilang tadi, kenapa gue menyatakan bahwa koin BitGert terdaftar di 3 exchange, tetapi tidak ada kenaikan yang sangat signifikan, tidak ada sebuah pemompaan harga yang cukup mengejutkan ya, karena yang gue bilang ya, jadi responnya itu kurang, karena beberapa army itu ekspektasinya akan tinggi. Sekali lagi, ekspektasi itu akan tinggi ketika salah satu token project coin akan terdaftar di bursa Binance, Kraken atau mungkin Coinbase. Dan ternyata jawaban yang telah dipilih oleh tim koin BitGert, guys, dari beberapa army ataupun investor yang melakukan sebuah pertanyaan, dan rata-rata beberapa investor itu mungkin menginginkan dan juga mempertanyakan when Binance. Ini menurut gua saja ya, pertanyaan tersebut adalah when Binance, sehingga tim dan juga devnya itu menjawab dengan seperti ini. Kami telah memperhatikan bahwa sejumlah besar anggota kami telah menanyakan tentang daftar Binance dan bursa ya. Jadi intinya sekarang ini masih dalam tahap proses dan on progress. Semoga saja tim dan juga developer koin BitGert bisa membujuk Seng Peng Zhao dan sehingga Binance ini bisa ya untuk mengumumkan dan mendaftarkan koin BitGert Price di bursanya. Ini menurut dengan jawaban yang ada di sini saja, dan mungkin itulah penjelasan dari gua pribadi.
dengan kesimpulannya adanya sebuah jawaban dari akun Twitternya atau mungkin tim dan juga developernya Coinbit Guard Bryce mengenai beberapa investor yang menanyakan koin Binance. Dan bahkan di sini pun saat ini kami sedang dalam proses ya untuk mendaftarkan koin kami di bursa mereka. Jadi sabar aja, dan gue sendiri pun gue masih tetap yakin bahwa Coinbit Guard cepat ataupun lambat akan terdaftar di Binance ya. Jadi gue yakin Coinbit Guard akan terdaftar di Binance karena sekarang proyeknya itu jelas, proyeknya itu nyata yang sedang dikerjakan oleh tim dan juga devnya Coinbit Guard Bryce. Oke, sekarang kita masuk ke jawaban yang kedua ya. Di sini jawaban yang pertama, di sini ada ininya yang ketiga ya. Berarti yang keduanya ada di sini. Di sini however kata, wow ini keren banget nih. Yang kedua, namun kami terikat oleh perjanjian kerahasiaan dengan bursa, jadi kami tidak dapat memberikan perincian lebih lanjut. Nah, ini masih nyambung ya dengan jawaban yang pertama, dan ini adalah jawaban yang kedua mengenai bursa Binance. Di sini untuk Coinbit Guard Bryce sekali lagi dia mention, dia juga ngasih notice gitu ya bahwa kami terikat oleh perjanjian. Jadi sebelumnya sudah ada perjanjian oleh tim Binance, karena yang kita tahu Binance itu tidak suka dipomokan di awal ya. Ketika ada salah satu project mempomokan ketika akan terdaftar di Binance dari awal, padahal announcement-nya ataupun pengumumannya itu belum ada, tetapi udah langsung keluar-keluar, wah koin gua, project gua nih bakalan terdaftar di Binance, itu bisa di cancel, itu bisa dibatalkan langsung. Walaupun hanya sebelah pihak gitu ya, intinya dari pihak Binance-nya saja itu bisa, karena dia sudah melanggar perjanjian. Karena mungkin dari teman-teman semua yang telah membaca perjanjian ketika salah satu project ataupun token koin ingin terdaftar di bursa Binance, itu banyak sekali syarat dan ketentuannya, kurang lebih ada sekitaran lebih dari 20 syarat gitu ya. Itu pernah gua bahas juga dan pernah juga gua baca-baca gitu. Intinya lebih dari 20-an syarat dan ketentuan ketika salah satu project ingin terdaftar di bursa Binance. Ya, intinya seperti itu. Dan buat kita juga sebagai RB dan juga investor dari Coinbit Guard, intinya ya di sini kita tunggu aja nih mengenai informasi lebih lanjutnya. Dan untuk informasi yang ketiga ya, di sini jawaban yang ketiga, additionally we are working on securing listing with other tier 1 exchange. Nah, jadi kemungkinan Coinbit Guard pun selain terdaftar di Bitfinex, salah satu exchange tier 1, dan itu telah berhasil melisting Coinbit Guard, ternyata di sini akan ada exchange tier 1 yang lainnya juga yang bakalan mendaftarkan Coinbit Guard Bryce. Oke, jadi di sini kita translatekan terlebih dahulu ya, ini poin yang ketiga. Artinya jawaban yang ketiga, selain itu kami berupaya mengamankan listing dengan bursa tingkat 1 lainnya. Dan kami akan membuat pengumuman setelah peninjauan dan juga proses hukum selesai. Nah, apakah di sini kalian bisa menangkap dengan adanya sebuah jawaban seperti ini dan juga information dari akun Twitter atau mungkin jawaban dari dev dan timnya Coinbit Guard Bryce? Kira-kira menurut kalian exchange tier 1 yang sekarang sedang melakukan atau menjalani proses hukum, kira-kira exchange yang mana? Apabila kalian tahu exchange-nya itu apa, silahkan tuliskan di kolom komentar. Gue tidak bakalan menjawab di video kali ini ya. Nanti kita bakalan jawab untuk yang lebih lanjutnya. Kira-kira bursa tier 1, dan itu bursanya gede, lumayan gede sekali, sekarang sedang menjalani proses hukum. Kira-kira itu bursa apa? Ya, nanti bakalan gue jawab. Silahkan buat kalian yang memang tahu, yang memang menurut opini kalian, asumsi kalian, exchange tersebut itu adalah exchange A, exchange B, exchange C, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Gue tidak bakal menjawab terlebih dahulu karena ngeri juga gitu, takutnya gue so tahu ya, nanti dikatain pomo, wah lu pomo terus, pomo terus. Padahal gue ketika membahas salah satu project ataupun koin, gue tidak pernah mempomokan salah satu project tersebut. Toh gue tidak dibayar, gue tidak di endorse, buat apa gue pomoin project orang gitu ya. Gue berinvestasi ya udah, gue berinvestasi aja gitu, gue ikuti prosesnya, gue ikuti juga perkembangannya. Dan ketika menurut gue pribadi project tersebut bisa berkembang dan bisa menghasilkan cuan, kenapa tidak? Walaupun gue membahas secara sukarela dan tidak dibayar. Ya, intinya seperti itu saja. Gue harap buat teman-teman semua juga paham ya dengan apa yang telah gue sampaikan dan juga gue jelaskan. Dan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali, sorry, mohon maaf, gue tidak bisa membahas satu persatu. Jadi gue rangkum secara keseluruhan. Intinya suara terbanyak itu menanyakan mengenai pelistingan Coinbit Guard telah terdaftar di 3 bursa, ternyata tidak ada pemompaan yang signifikan sama sekali ya. Jadi itulah pembahasan kita kali ini. Dan ada juga salah seorang yang mempertanyakan mengenai mekanisme pembakaran bulanan, tepatnya hari ini nanti jam 5 sore itu akan diumumkan dan akan ada sebuah pengumuman langsung secara resmi mengenai mekanisme pembakaran bulanan yang ketiga. Kira-kira ada berapa triliun Coinbit Guard yang telah dibakar untuk mekanisme pembakaran bulanan yang ketiganya. Dan sebelum kita tutup ya mengenai informasi dan juga pembahasan kali ini, kita cek dulu nih mengenai mekanisme pembakaran saat ini sebelum dilakukannya sebuah mekanisme pembakaran. Kira-kira ada berapa jumlah Coinbit Guard yang sudah terbakar di alamat dompet matinya? Nah, jadi sekarang kita masuk ke bscscan.com ya. Di sini kita pastikan dulu nih supaya tidak ada dosa di antara kita dan juga tim dev
koin Bitget guys. Jadi sampai dengan saat ini ya kuantitas ataupun koin Bitget yang sudah terbakar itu kurang lebih ada sekitaran 579 triliun 551 miliaran koin Bitget guys. Jadi buat teman-teman juga ini diperhatikan ya, sebelum adanya sebuah pengumuman dan juga dilakukannya pembakaran bulanan ketiga. Kira-kira ini nanti jumlahnya akan bertambah atau stagnan di saat mekanisme pembakaran bulanan itu sudah selesai dan juga sudah dilakukan. Ya, ini bisa menjadi suatu patokan kita untuk nilainya saat ini ya, ataupun jumlah koinnya saat ini sebelum adanya sebuah mekanisme pembakaran bulanan ketiga itu dilakukan. Nah, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.